Jemaat Tuhan, selamat datang di GPT Home Online Service. Kembali lagi bersama saya Keisha dan saya Joy. Kiranya jemaat sekalian tetap diberi kesehatan dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, kami juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada jemaat sekalian agar tetap menaati protokol kesehatan, terutama saat berinteraksi dengan orang lain. Tetap gunakan masker, jaga jarak, dan tetap jaga kesehatan. Kami akan menyampaikan beberapa informasi seputar GPT Home. Ibadah onsite akan dilaksanakan hari Minggu pada pukul 6:30 pagi dan 8:30 pagi dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan ibadah kebangkitan online Kristus yang ditayangkan secara online melalui channel YouTube GPT Home secara live pada hari Minggu pukul 7 pagi. Nah, tepat hari ini kita memperingati Jumat Agung, mengingat di mana Tuhan Yesus rela berkorban di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa umat manusia. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang terbesar dengan mengaruniakan anak yang tunggal buat kita. Kita juga mau membalas kebaikan Allah Bapa kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan mari kita bersama-sama kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan menyiapkan hati dan dengan sikap yang penuh hormat. Nah, saudara dapat menyiapkan catatan dan Alkitab saudara sekalian agar dapat bersama dengan kami belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Apabila Anda terberkati dengan pelayanan kami, Anda dapat membagikan channel YouTube kami dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada, kita berjumpa lagi dan kita bertemu lagi di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa penderitaan yang dialami Yesus Kristus itu di kayu salib itu begitu hebatnya. Rasa sakitnya luar biasa dan prosesnya sangat panjang. Semua itu dilakukan Tuhan Yesus karena cintanya kepada kita semua. Mari kita merenungkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita, saudara. Bahwa pengorbanan Yesus itu Dia menebus dan membayar dosa kita lunas bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus yang mahal dan prosesnya yang sangat panjang. Mari kita menghargai pengorbanan Yesus untuk hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami mau merenungkan kembali dan kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Engkau yang sungguh luar biasa mengorbankan hidupmu Tuhan untuk kami semua. Sehingga kami memiliki keselamatan yang ada di dalam dirimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu yang luar biasa di atas kayu salib. Tuhan, izinkan Tuhan kami memuliakan namamu lebih lagi. Pengorbananmu yang sungguh mulia, pengorbananmu yang sungguh besar, pengorbananmu yang sungguh indah bagi hidup kami Tuhan. Dan kami mau katakan rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu.
menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari bersama serukan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, dan kau dekat. Akan seluruh pengabdianku tak bisa membahas kesetiaanmu. Sungguh mulia, kau berharga Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
salib-Mu Tuhan. Sebab karena Kristus telah mati bagi kita semua di atas kayu salib. Ia menyatakan kasih-Nya yang besar atas setiap kita. Dan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah bukti Ia sangat mengasihi kita semua. Ia taat sampai mati di atas kayu salib bagi kita semua. Mari kita menyadari kasih-Nya yang besar atas setiap kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah jalannya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup sama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, ialah oleh karena karya salib Tuhan Yesus, saudara dan saya menikmati kesembuhan, saudara dan saya menikmati pemulihan, saudara dan saya menikmati kesembuhan yang dari Tuhan. Kita disembuhkan dari sakit penyakit secara jasmani, kita disembuhkan penyakit secara rohani kita. Dimanapun saudara saat ini berada, angkat tanganmu, angkat suaramu kepada Tuhan.
Sebab oleh karena salibnya Tuhan Yesus, oleh karena percayamu kepada Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan Tuhan Roh Kudus kita melewati proses ini. Kita melewati bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita semua. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Katakan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Allah Tuhan Roh Kudus yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang baik di dalam hidup kami. Dan oleh karena kuasa-Mu atas setiap kami yang sudah Engkau curahkan Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi anak-anak Allah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan menerima benih firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu jatuh ke tanah hati yang paling subur, yang paling baik. Supaya hidup kami berbuah bagi kerajaan Allah. Supaya hidup kami memuliakan nama Bapa kami yang di sorga. Berkata-katalah Tuhan, sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, kita semuanya gereja-gereja Tuhan dan umat Kristen merayakan Natal, merayakan Hari Paskah, hari raya yang ditetapkan dan yang harus dirayakan. Begitu saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan tentang Hari Raya Paskah. Kitab Keluaran pasal 12 ayat ke-14. Keluaran pasal 12 ayat 14 saya bacakan. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Kita tahu banyak macam hari raya yang ada di negeri Israel. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama hanya Paskah itu yang ditetapkan bagi Tuhan untuk dirayakan itu turun-temurun. Jadi perlu kita tahu semua,
Jadi untuk pada hari Paskah itu ya hari raya yang harus dirayakan, ya, dibesar-besarkan. Bukan Natal tapi Paskah. Ini Alkitab mengatakan demikian. Ya, ini. Nah, kita bertanya, kenapa Paskah itu menjadi ketetapan dan harus dirayakan turun-temurun? Ya. Nah, di sini perlu kita ketahui semuanya, ya. Di sini jadi Paskah itu tidak boleh dilupakan. Harus selalu diingat. Nah, ini. Sebab kita tahu pada hari Paskah itu ya, Tuhan menyelamatkan umat Israel. Pada waktu itu berada di Mesir. Dan kita tahu keselamatan yang terjadi bagi umat Israel itu karena ada tanda darah di 2 tiang pintu dan di ambang pintu. Pada saat Tuhan sedang berjalan di Mesir, melihat tanda darah anak domba yang belum 1 tahun yang tidak cacat darah itu di ambang pintu dan 2 tiang pintu, maka Tuhan melewati, tidak akan masuk, tidak akan terjadi kematian di rumah itu. Nah, ini perlu kita percayai apa yang Tuhan perintahkan kepada umat Israel lewat Musa. Jadi itu satu ketetapan yang harus dirayakan dengan tanda darah anak domba di 2 tiang pintu dan di ambang pintu. Jadi artinya ini kita yang percaya pada Tuhan, kita harus percaya apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya yang disampaikan kepada Musa bagi umat Israel. Jadi tidak ada tanda yang lain, atau mungkin juga umat Israel pada waktu itu dikatakan cukup 2 saja, darah dioleskan ke 2 pintu, atau cukup hanya 1 saja, darah domba itu dioleskan ke ambang pintu. Kalau hal itu dilakukan oleh umat Israel, maka tidak akan ada keselamatan. Maut tetap akan masuk. Tuhan inginkan agar orang Israel mengoleskan 2 tiang pintu dan ambang pintu dengan darah itu. Sebab Alkitab mengatakan di sini, Yohanes 3:16, bagi orang yang percaya pada Yesus tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi perlu kita percayai perkataan Tuhan itu. Dan juga Yohanes pasal 8 ayat 51, orang yang menurut firman Tuhan tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, ini harus kita percayai. Dirayakan perayaan Paskah ini supaya kita ingat kebaikan Tuhan. Ingat Tuhan yang sudah menyelamatkan umat Israel, kita semuanya. Dan yang kedua, dirayakan kita juga ingat bahwa Tuhan sudah membebaskan umat Israel dari Mesir. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 51. Di situ dikatakan bahwa umat Israel dibebaskan dari Mesir. Ini tidak mudah. Dia kekuatan, kepintaran manusia, tidak dapat seorang pun dapat membebaskan umat Israel dari Mesir. Tapi dengan tangan Tuhan yang kuat, itu dapat membebaskan umat Israel dari Mesir. Kita tahu umat Israel
berada di Mesir selama 430 tahun. Kalau ada seorang pun yang dapat, tentunya umat Israel tidak sampai 430 tahun ada di Mesir. Tapi di sini saat umat Israel selama 430 tahun lamanya, di situ dikatakan firman Tuhan yang tadi kita baca, hari ini ya akan menjadi peringatan akan kamu ya, yang kamu harus rayakan ya untuk ketetapan sampai selama-lamanya. Dan kalau kita baca di sini ayat ke-40 41 kitab Keluaran pasal 12 dikatakan bahwa pada hari itu tanggal 14 bulan 1 atau bulan yang ada di Israel adalah bulan Abib dan bulan Nisan. Itu tidak sama dengan tanggalan dengan yang ada pada kita. Kalau bulan 1 kita itu bulan Januari. Kalau Israel bulan 1 itu pertengahan Maret sampai pertengahan April. Begitu Paskah setiap kali jatuh pada bulan April. Tanggalnya tidak tetap. Tapi pada zaman dulu itu tanggal 14 bulan Nisan. Kalau saya katakan bulan 1 kita salah. Tentunya kita anggap bulan Januari. Tidak. Bulan 1 itu bulannya kaum Israel, ya, bulan Nisan atau bulan Abib. Jadi pada saat petang Tuhan perintahkan pada umat Israel lewat Musa harus memotong anak domba berumur 1 tahun yang tidak ada cacat celanya, dagingnya dimakan dan darahnya dioleskan kedua tiang pintu dan di ambang pintu. Saat Tuhan melihat tanda itu, maka Tuhan tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Puji Tuhan. Ya. Dan kita tahu di sini arti Mesir, tadi saya katakan ya, pada tanggal 14 bulan Abib atau bulan Nisan, pada saat itu umat Israel keluar dari Mesir tengah malam, ya. Dan kita tahu Mesir itu artinya hitam, Mesir itu artinya kegelapan, ya. Dan kita tahu pada saat umat Israel berada di Mesir banyak mengalami tindasan, keluhan, penderitaan, ya. Memang kita tahu kalau orang ada dalam gelapan tidak luput dari tindasan, dari penderitaan, ya. Dan kita tahu di sini di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa Tuhan telah melepaskan umatnya, orang percaya pada Tuhan, dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Wah, luar biasa Tuhan kita. Ya, dia memindahkan. Orang yang percaya pada Tuhan, alamatnya sudah pindah. Tidak lagi di alamat yang lama. Ya, Tuhan telah memindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, puji Tuhan. Dan di dalam ayat 14 Kolose itu dikatakan, di dalam Yesus kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi orang yang percaya pada Yesus, dosanya sudah diampuni. Dosa sejak lahir, sehingga pada saat dia percaya pada Tuhan, itu semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas gunung salib Golgota. Ya. Nah, kalau kita tahu bahwa kita sekarang ada di terangnya yang ajaib, Tuhan telah melepaskan kita. Dalam 1 Petrus pasal 2 dikatakan situ ya bahwa kita memberitakan kebaikan Tuhan. Ayat itu jelas, yang telah memanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya.
kita memberitakan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama, kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, Tuhan telah mati buat kita, biarlah kita memberitakan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang kita jumpai. Baik itu kepada keluarga-keluarga kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kepada tetangga, kenalan sahabat kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Tuhan yang sudah memimpin aku, menolong aku. Nah, ini perlu kita ceritakan kepada banyak orang. Dan kita lihat sekarang, tadi yang pertama, kenapa Paskah dirayakan? Agar kita ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat sini, arti daripada Paskah, seperti dalam kitab Keluaran 12, ayat yang ke-27. Saya akan bacakan di ayat ini, ayat yang ke-27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan, yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulai orang Mesir, tapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Paskah itu artinya melewati, diloncati, dilalui, ya, sehingga kematian tidak ada dan menimpa keluarga-keluarga itu. Puji Tuhan. Jadi lewat Paskah ini kita tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan Tuhan yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, kita akan lihat di sini tanda darah kambing domba, itulah tanda miliknya Tuhan. Setiap rumah yang diolesi dengan darah anak domba dituang 2 tiang pintu dan ambang pintu, itu tandanya miliknya Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan masuk memusnahkan keluarga itu, manusia dan binatang anak sulung. Saat itu terjadi kematian yang luar biasa di Mesir. Anak Raja Firaun yang sulung mati. Dan semua orang Mesir, anak sulung dan binatang mati. Karena tidak ada tanda darah, tanda miliknya Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau kita baca Galatia pasal 6 ayat 17, ya, di situ Paulus mengatakan bahwa aku memiliki tanda-tanda milik Tuhan. Nah, setiap orang yang percaya harus memiliki tanda. Setiap keluarga orang percaya harus ada tanda. Ya, tanda kita adalah miliknya Tuhan. Dalam Galatia pasal 6 ayat 15 kita dikatakan orang yang menjadi milik Tuhan yaitu hidup baru. Yang lama berlalu, yang baru itu ada, terbit. Ya. Jadi kita perlu memiliki tanda, bukan tandanya kalung salib, tandanya salib dipasang di rumah, tidak. Tapi tandanya itu kita hidup yang baru, meninggalkan hidup yang lama. Puji Tuhan di sini. Dan kita lihat bukan tanda darah kambing dan domba saja, tapi sini dikatakan saat itu juga orang Israel tidak boleh makan yang beragi. Jadi kalau ada roti tidak dikasih ragi. Ya, sebab kalau orang Israel pada saat itu makan roti yang beragi, dia akan mengalami kebinasaan. Puji Tuhan. Dan ragi sini
di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 8, ragi ini yaitu keburukan dan kejahatan. Ya, dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat ke-8 ini. Ya, puji Tuhan. Dan dikatakan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 8 sini juga bahwa roti yang tidak beragi yaitu kemurnian dan kebenaran. Itu jelaskan dalam Alkitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-8 itu, ya, kemurnian. Saya lihat di kamus bahasa Indonesia, murni itu artinya tulus, suci hatinya. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hendaklah kamu apa? Tulus seperti merpati. Ya, di situ. Jadi kita tahu burung merpati itu tidak memiliki kepahitan atau empedu di dalam hatinya. Ini murni. Nah, kita juga jangan menyimpan kepahitan-kepahitan di dalam hati kita. Kita sama-sama membuangnya itu, ya, supaya kita hidup murni, tulus, dan suci. Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 24 ayat 16, dikatakan senantiasa aku berusaha, ya, murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi kemurnian itu, ya, kita usahakan. Sebab itu tidak mudah, berusaha. Kita murni di hadapan Allah dan manusia. Tidak cukup hanya di hadapan manusia saja, juga di hadapan Allah. Di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Nah, ini baru itu benar. Banyak kali orang ditampakkan, ditonjolkan, ya, ketulusan, kesuciannya di hadapan manusia saja. Kita perlu di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau Tuhan itu tahu, itu sampai ke dalam hati kita. Tidak hanya di luar manusia, tapi sampai ke dalam hati. Yang kedua, di sini yang diartikan tidak beragi, bukan saja murni, tapi kebenaran. Ya, kebenaran itu artinya cocok keadaan yang sesungguhnya. Nah, dan kebenaran ini perlu kita ketahui. Ya, dalam Yohanes pasal 8:12 kita harus mengetahui kebenaran, sebab kebenaran itu yang dapat memerdekakan kita. Ya, harus kita ketahui. Nah, ini. Dan kita tahu siapakah itu kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 dikatakan adalah Yesus. Yesus sendiri menyatakan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kebenaran itu adalah Yesus. Kalau kita ingin hidup kita benar, biarlah kita percaya pada Yesus. Biarlah kita dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan di Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan bahwa firman-Mu itu adalah kebenaran. Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu perlu kita banyak baca, banyak kita ketahui, banyak kita dengar, dan juga banyak kita lakukan. Puji Tuhan, bila firman Allah yang kita sudah dengarkan sekalian pada hari Paskah ini, ya, biarlah kasih Tuhan itu mengalir, ada memimpin kita sekalian. Sehingga kita tetap merasakan kasih Tuhan sepanjang umur hidup kita sekalian. Kita sama-sama tundukkan kepala dan kita sama-sama
kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari Paskah Jumat Agung yang kami sama-sama merayakannya lewat ibadah perjamuan suci, dan juga lewat ibadah online Tuhan. Berkati lewat perayaan Paskah ini, agar kami semua orang percaya pada Tuhan ingat akan kecintaan-Mu, ingat akan kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan buat kami sekalian, sudah menyelamatkan kami dari maut dan sudah melepaskan kami dari kegelapan dan menuju kepada terangnya yang ajaib. Begitu Tuhan, jadikan kami semua menjadi saksi-Mu, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan pertolongan Tuhan selama kami hidup di dalam dunia ini. Berkati kami semuanya yang sudah mengikuti ibadah online ini, berkati pekerjaan yang kami kerjakan, berkati anak cucu kami, berkati kesehatan kami, berkati pelayanan kami, rohani kami. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bisa syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.